Oke, pengertian inflasi di sini adalah kenaikan harga barang atau jasa di mana daya beli uang menurun. Jadi kebalikannya adalah deflasi. Sebentar dulu, kedengeran ini suara Ibu? Kedengeran Bu. Aman. Aman ya? Oke, jadi perubahan harga mempengaruhi jumlah barang dan jasa yang dapat dibeli dari sejumlah uang yang sama. Jadi memang kalau di dalam inflasi, apabila adanya inflasi di dalam suatu sebenarnya setiap tahun pasti ada inflasi ya. Jadi kalau misalnya kita hubungkan dengan bunga bank atau misalnya daya beli uang gitu, berarti selalu ada inflasi yang terjadi gitu ya. Jadi misalnya kita dengan uang yang 100.000 zaman misalnya tahun 70-an dibandingkan dengan uang 100.000 sekarang tahun 2020, tentu dia sangat berbeda nilai uangnya ya. Atau mungkin kita biasa sebut dengan time value of money gitu ya. Oke, jadi penyebab inflasi biasanya di sini adalah permintaan yang lebih besar daripada supply atau tarikan permintaan. Terus kenaikan bahan baku maupun biaya produksi atau desakan biaya, terus tekanan permintaan plus dorongan ongkos atau inflasi struktural, terus adanya peredaran uang kartal yang tak terkendali itu juga berpengaruh, dan kekacauan politik dan ekonomi ya sangat berpengaruh, serta tuntutan kenaikan upah. Ya, jadi kalau misalnya semakin banyak demo, semakin banyak buruh yang meminta untuk kenaikan ini, kenaikan upah, maka juga akan mempengaruhi inflasi. Ya, di sini juga ada uang kartal. Ada yang tahu apa itu uang kartal? Ada yang tahu? Apakah uang kartal itu? Uang kartal dan uang giral biasanya. Ada yang tahu apakah uang kartal? Nggak ada yang tahu? Nggak ada yang searching? Uang Alat pembayaran sah? Pembayaran sah. Uang kartal itu uang yang dikeluarkan oleh negara. Uang yang dikeluarkan oleh negara. Berdasarkan undang-undang. Ya. Kalau uang giral itu dana yang disimpan pada bank-bank umum. Dana yang disimpan pada bank umum. Iya. Itu uang giral. Kalau uang kartal? Giral. Uang kartal itu uang yang dikeluarkan oleh negara berdasarkan undang-undang yang berlaku. Berdasarkan undang-undang yang berlaku. Oke, itu ya. Jadi uang yang kita pakai sehari-hari. Itu ya, kalau mau gampangnya berarti dia adalah uang yang kita pakai sehari-hari gitu ya. Jadi kalau misalnya yang uang kertas, uang logam yang kita pakai sehari-hari itu adalah yang disebut uang kartal. Kalau uang giral itu mungkin lebih seperti cek bentuknya ya, giro dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya uang kartal semakin banyak dia beredar, maka itu juga menyebabkan inflasi juga ya. Jadi sebenarnya inflasi ini tidak sepenuhnya dia tidak sepenuhnya dia buruk ya. Jadi ada kebaikan inflasi. Ini dia pada tingkat yang rendah. Jadi inflasi ini mendorong pertumbuhan industri karena adanya kenaikan pendapatan usaha. Jadi kadang-kadang ada baiknya yaitu jadi setiap tahun dia bisa naik upahnya misalnya ya, atau pendapatan usahanya bisa naik dari inflasi ini, mengikuti inflasi. Lalu keburukannya tentunya pastinya dia menurunkan taraf hidup, terus prospek ekonomi yang tidak menentu. Jadi misalnya yang kaya bisa semakin kaya, yang miskin juga bisa semakin miskin. Itu penyebab atau keburukan dari inflasi. Nah, jadi di dalam inflasi ada dua sebenarnya yang akan dijelaskan atau yang sangat berpengaruh. Yang pertama adalah price index.
Ya, jadi ada yang disebut sebagai price index. Price index ini di sini untuk mengukur perubahan level harga historis dari komoditi tertentu perlu dihitung dari price index ya, atau indeks harga. Price index adalah suatu perbandingan antara harga dari beberapa komoditi atau jasa pada beberapa titik waktu dengan harga pada beberapa titik waktu sebelumnya. Jadi price index ini yang menjadi penting adalah dia harus melihat pada beberapa titik waktu sebelumnya juga. Jadi tanpa adanya titik waktu sebelumnya, dia tidak akan bisa dihitung. Ya, jadi price index di sini di slide-nya ini kita coba ada contoh dari price index. Ini kalau nggak salah punyanya Amerika, kita punya data dari tahun 65 sampai 1988. Kenapa kok lama sekali datanya ini? Karena sebenarnya consumer price index ini dia tidak disebarluaskan sebenarnya ya. Jadi ini adalah jadi price index ini betul-betul memang didapat dari hasil penelitian tahun sebelumnya gitu ya. Jadi ada perhitungan-perhitungan yang dilakukan, lalu muncullah CPI itu ya, Consumer Price Index, ada annual inflation rate-nya berapa ya. Jadi setiap tahun dia akan mengeluarkan CPI dan annual inflation rate-nya masing-masing. Jadi belum tentu data ini akan selalu ada atau akan selalu diberikan setiap tahun oleh setiap negara, belum tentu ya. Jadi ini masih data yang lama dari tahun 1965 sampai 1988. Jadi ini dia pedoman kita sementara ya untuk menghitung price index. Jadi price index ini contohnya tadi ya, kalau price index ini yang kita harus ketahui adalah base year-nya ya, tahun ini price index-nya berapa. Jadi misalnya yang ditanyakan adalah tahun ini tahun 93 diketahui CPI-nya atau Commodity Price Index-nya 5,74 pound ya kalau nggak salah. Dilihat lagi tahun 93 di sini sampai tahun 92 misalnya diketahui commodity price-nya 5,74. Nah, di sini tahun 67 1,46 per pound. Ya, jadi perhitungan price index ini adalah yang ditanyakan itu dibagi dengan yang diketahui ya, terus setelah itu baru dikali 100. Oke. Oke, Udin nggak apa-apa, yang penting udah berusaha masuk ya. Nanti kalau misalnya minta diabsenin boleh ya. Jadi ini kalau kita mau menghitung price index, balik lagi ke sini, nilai indeks di sini menunjukkan bahwa harga pada 93 adalah 393,2 lebih besar daripada harga pada 1967, jelas ya pastinya. Oke, jadi maksudnya di sini misalnya kita punya yang diketahui adalah price index-nya di sini commodity price-nya tahun 93 ya, tahun 93. Setelah itu dia juga diketahui commodity price yang tahun 67. Ya, terus ada price index di 1967 itu adalah 100 ya. Jadi kita bisa lihat di sini 100 price index tahun 1967, terus tapi diketahui yang lain CP-nya commodity price-nya ya, commodity price-nya adalah sekian, maka untuk menghitung price index berarti commodity price yang ditanyakan per commodity price yang diketahui dikali dengan price index yang diketahui. Maka ditemukan hasilnya di sini 393,2
Apa maksudnya 393,2? Di sini adalah harga pada tahun 93 adalah sekian ya, adalah 393,2, lebih besar daripada harga pada 1967. Ya, jadi maksudnya adalah dia bisa lebih besar 393,2 kali ya, atau bisa kira-kira melebihi 393,2. Ya, tergantung dari apa yang diinginkan atau apa yang ingin dicapai. Jadi ini price index atau indeks harga ya. Jadi misalnya di sini ada soal yang lain, seorang menginvestasikan uang $100 pada saat ini dengan perkiraan pendapatan tahunan sebesar 15%. Akhir tahun kelima jumlah uang tersebut menjadi sekian ya. Jadi misalnya dia punya $100, dia akan menghitung uangnya 5 tahun lagi. Berarti jelas dia akan menghitung future-nya gitu ya. Nah, kita akan melihat dari sisi dari kolom future per present. Berarti kita dapatkan uangnya di tahun kelima itu setara dengan $201,10. Jadi saat ini misalnya dia punya mobil ya, mobil $100, terus kenaikannya sebesar 10% per tahun pada akhir tahun kelima. Oh, jadi misalnya sebuah ban mobil di sini ya, sebuah ban mobil misalnya harganya satu ban mobil ini adalah $100 misalnya, dan harga ban tersebut dia naik atau mendapatkan inflasi sekitar 10% per tahun. Jadi pada akhir tahun kelima, ban yang sama akan seharga berapa? Dia akan seharga sekian, ya, akan seharga 161,10. Ya, jadi di orang tersebut akan tertipu jika mengabaikan perubahan harga uang pada akhir tahun kelima. Setelah investasi tidak dapat untuk membeli 2 ban, tetapi hanya 1,25 ban. Jadi ketika kita mempertimbangkan time value of money, maka harus juga mempertimbangkan pengaruh perubahan harga dan pengaruh daya pendapatan atau earning power. Jadi sebenarnya sama aja ya. Jadi kalau misalnya tahun ini, misalnya tahun 2020, kita bisa membeli ban mobil dengan harga $100 satu misalnya, setelah 5 tahun ke depan, harga ban mobil itu ternyata seharga 161,10 ya. Uang kita dihargai 201,10. Jadi sebenarnya kita ngelihatnya seperti akan membeli 2 ban gitu ya, padahal yang didapat cuma 1,25 ban, dan tidak mungkin juga membeli 1,25 atau 1/4 ban, karena kita juga ini ya memperhitungkan time value of money. Jadi kita mempertimbangkan pengaruh perubahan harga dan pengaruh daya pendapatan atau earning power-nya. Jadi sama aja sebenarnya, uang segitu ya masih syukur masih bisa membeli 1 ban paling tidak ya, paling tidak tetap bisa membeli 1 ban seharga segitu di 5 tahun yang akan datang. Ya, jadi itu juga pengaruh dari price index itu. Oke, untuk perhitungan yang lain, jadi selain perhitungan price index, kita juga bisa menghitung tingkat inflasi dari ini ya, dari dari inflasi ini berdasarkan CPI tadi, Consumer Price Index. Nah, menghitung tingkat inflasi juga itu yang diperlukan adalah tetap dia diperlukan tahun sebelumnya. Jadi kalau di sini yang ditanya adalah tahunnya T+1. Jadi kalau misalnya saya nanyanya tahun 93 tadi ya, 93 berarti di sini saya harus menghitung CPI tahun 93 dikurangi dengan CPI tahun 92 per
CPI tahun 92 ya. Contohnya bisa kalian lihat di sini. Di sini misalnya kita akan menghitung annual inflation rate di tahun 1980, maka kita akan mengurangi dengan 1 ya, tahunnya tadi dengan 1979, lalu kita tinggal masukkan saja, hasilnya adalah sekian. Ya, jadi maksudnya yang 13,5% ini adalah dia 13,5% per tahunnya, atau dia akan mengalami inflasi, atau kita bisa lihat kalau di tahun dari tahun 79 ke tahun 1980 itu terdapat annual inflation rate sebanyak 13,5% ya, atau kita atau ininya ya, kata lainnya adalah tingkat inflasinya selama 1 tahun ya, dari 79 ke 80 itu meningkat sebanyak 13,5%. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Mungkin lebih baik latihan aja langsung ya. Kalian bisa lihat dari sini dulu, dari CPI yang ada, dari tabel CPI yang ada. Kita coba saja misalnya menghitung yang tingkat inflasi yang misalnya dari tahun 11 deh, tahun akhir-akhir deh. Jadi misalnya 5 di sini ya, dari tahun 1988 sampai 92. Berarti terakhir yang diminta adalah 92 ya, di mana berarti 93 kita bisa ambil CPI-nya 93 adalah 393,2 ya. Boleh, atau kita terakhir 92 deh. Tuh 2 3 4 5. Oke, boleh. Siapa yang mau nyoba? Ibu tadi tahunnya itu yang mana? 9 berapa? Dari 88, 89, 90, 91, 92. Oh, itu untuk 5 orang gitu, Bu ya? Atau 1 orang itu semua? 5 orang aja. Biar rame. Oke. Nunik mau yang mana? Yang 88 dah, Bu. Biar kayak drama Korea. 8, oke. Silakan, yang lain? Yang lain gimana? Nunik boleh langsung share screen nih, Bu ya? Boleh, ntar atur dulu, belum diatur. Oke, boleh langsung share screen. Oke, Bu. Sudah pada absen ini kelihatannya. Tadi yang minta di absen. Absen. Ada, Bu. Tampilannya. Tadi siapa ya? Oh iya, Bu. Ngabsenin ya. Ada Dimas. 88 tadi ya? Berarti sama 88. Oke, terus. Dimas nak ada. Aduh, nge-lag. Laptopnya nge-lag. Ibu, saya stop dulu, Bu ya. Ya, oke. Gimana cara kita stop? Oh, ini. Aduh, nge-lag. Aduh. Ibu masih nge-lag laptop saya, Bu. Iya, nggak apa-apa nih. Aduh. Mungkin yang lain dulu, Bu. Boleh.
Oke, silahkan. Yang lain? Iya, nggak apa-apa yang keluar masuk. Oke, Ibu sambilan absen ya. Dimas ada tadi. Ica Melisa ada? Nggak ada. Atul? Nggak ada. Rizky Rahmadi? Nggak ada. Tahirah Salsabila? Nggak ada. Wahyu Aditya Reza? Alfat? Nggak ada. Ayu Reski? Ada Ayu? Nggak ada. Diki Wiraguna? Nggak ada. Marcel? Ada Marcel ya? Ada ya. Oke. Terus Farid? Ada. Tahunnya dari 88 ya sampai 92. Saya mau jawab tapi nggak bisa ngomong. Boleh lewat chat yang ininya bermasalah ya, mic-nya bermasalah. Yang koneksi kurang bersahabat, harap bersabar. Ini ujian. Oke. Ibu boleh jawabannya kita kirim lewat chat, takutnya nge-lag Bu, soalnya laptopnya dia. Oke, boleh. Boleh Bu ya? Kenapa nge-lag dia nih? Oke, Marcel udah Ibu absenin. Farid. Agi ada? Zagi? Ada Agi tadi ya? Agi ada enggak? Terus siapa lagi nih yang belum absen? Jin dia ini juga baterainya. Alfat nggak ada ya? Terus siapa lagi? Jin. Wahyu, ada Wahyu? Wahyu Alfandi? Nggak ada. Hadir, Bu. Hadir Wahyu? Ada? Hadir. Masya Allah, lagi di sekret itu ya? Lagi di rumah Desi, Bu. Oke. Udah Ibu absenin. Tadi Agi ada ya? Alfat, Bu. Belum absen. Alfat dipanggil tadi, nggak ada nyaut. Di jalan, Bu. Masya Allah. Bohong tuh, bohong. Baru nyampe tujuan, nih, Bu. Tujuannya kemana? Ibu, saya udah jawab Ya. lewat chat. Lewat chat, kirim di mana? Nuni WA ya? Di Zoom, Bu. Di Zoom. Oh, oke. Ini yang Maaf, Bu, ya. tahunnya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bu, saya Bu, tadi disconnect. Siapa nih yang ngomong? Tapi ternyata dia Sebutkan nama, nggak kelihatan. dia ngedikti tapi Agi, Bu, Agi. matanya juga kemarin ternyata servernya data telepon. Oke. Jadi dia memprediksi Oke, sudah benar yang Nuni jawab. Terus yang lain gimana? Yang tahun selanjutnya? Tahun selanjutnya?
Bu, boleh lihat soalnya? Soalnya, jadi lihat di slide itu ya. Bentar sebentar. Jadi di slide ini, soalnya yang kita coba dari tahun 88 sampai 92. Nah, jadi 89 yang belum, 90, 91, dan 92. Ini yang Anda, oke. Yang Anda tahun 1988. Oke, terus yang tahun 1989 ya Anda. Oke, yang tahun 90 nih belum, 91 dan 92. Latifah 90. Oke, silakan langsung boleh kalau mau di kolom chat silakan. Mumpung bisa pakai kolom chatnya. Oke. Tifa juga mau di chat juga? Ya, Bu, pakai HP soalnya. Oke. Oke. Andri udah nih yang tahun 91. 90 yang Tifa ya? Iya, Bu. Oke. Terus yang tahun 92 nih. Terakhir kita pakai berarti yang CPI-nya ambil dari yang soal itu ya. 393,2 price index-nya. Tinggal dimasukkan aja ke dalam rumusnya. Sebenarnya kalau kita coba hitung ya, maksudnya sudah kalian coba hitung di situ dari dari chat-nya itu dia sama ya, yang di tabel sebelahnya ya, annual inflation rate-nya sama ya. Jadi kita bisa lihat dari yang Nuni dulu tahun 1988 itu persis 4,1. Terus yang 1989 yang dikerjain Anda 4,79 atau kita bulatkan jadi 4,8. Setelah itu yang 913 ya. 3 ini mungkin ada koma-komanya kali ya di situ ya yang dikerjakan Andri. Jadi dia bisa 3,1 gitu ya, dibulatkan. Terus mungkin sebentar kita tunggu yang Tifa, apakah dia 5,4 kurang lebih. Dan yang 92 hasilnya kurang lebih berapa dari, karena kita coba ngambil CPI-nya yang 393,2 tadi. Oke, gimana? Next, selanjutnya yang Tifa udah 90. Yang tahun 90 gimana? Yang 92 nggak ada yang mau nyoba? Ada yang mau nyoba? Ini yang tahun 92 ya. Oke, Desira tahun 92. Di sini hasilnya pas juga 3% ya. Oke. 92 siapa, Bu? Nih Desira nih udah ini. Oh iya dah. Gantian habis ini ya. Oke. Desira udah ya ini. Berapa hasilnya, Tifa? Pantes lama Tifa ngitungnya kayak gitu. Ngetiknya susah. Oke, Ibu catat dulu namanya.
Maaf Bu lama. Iya, nggak apa-apa. Terus sama ya, persis ya. Sama seperti yang ada di tabel di situ. Oke, pas 5 orang. Sekarang tanggal 25. Oke, terima kasih yang sudah mencoba menjawab ya. Jadi itu ya, kita untuk menghitung tingkat inflasi, kita bisa melakukan atau dengan rumus yang tadi bahwa tapi perhitungan tingkat inflasi sekali lagi tidak akan bisa dilakukan apabila tidak diketahui tidak diketahui tadi CPI-nya atau Consumer Price Index-nya dari tiap-tiap tahun ya. Oke, kita next dulu. Jadi tingkat inflasi tadi didasarkan pada tadi ya, ada kecenderungan rate sebelumnya, ada prediksi kondisi ekonomi, ada judgment, ada elemen-elemen peramalan ekonomi yang lain. Ya. Terus setelah itu tingkat inflasi ini, jadi kita bisa jadikan dua cara ya, atau kita ekspektasikan dengan dua cara. Yang pertama ada individual annual inflation rate. Jadi kayak tadi yang kalian lakukan adalah itu disebut sebagai individual annual inflation rate. Jadi dia ngitung tiap-tiap tahun. Jadi cara ini sebenarnya adalah time consuming atau dia menghabiskan waktu ya, dan biasanya tidak lebih akurat dibandingkan dengan tingkat gabungan tunggalnya ya. Jadi sebenarnya ya itu memang sudah ada di tabelnya tadi, cuma bisa juga kita menghitung yang satunya atau yang kita sebut sebagai yang average annual inflation rate ya. Jadi atau gabungannya. Jadi tingkat inflasi tahunan rata-rata atau gabungan ini digunakan untuk investasi dengan proyeksi umur yang panjang. Jadi tingkat inflasi ini ditentukan dengan persamaan seperti ini ya. Jadi di mana F garis ini adalah average annual inflation rate-nya. Jadi kita bisa menghitung berdasarkan gabungannya. Misalnya kayak tadi tahun 1988 kan sendiri kalian hitung 1 tahun, 1989 1 tahun, dan seterusnya 1990, 91, 92, kalian hitung per tahun. Nah, sekarang coba kita gabungkan ya, berapa sih annual inflation rate-nya kalau dari tahun 1988 sampai 1992 ya, sampai berarti ya, atau dia merupakan gabungannya. Jadi kita bisa lihat di sini, ini contoh ya. Misalnya ini dia ngitung dari akhir tahun 1966 sampai dengan akhir tahun 1980 atau dia punya 14 tahun untuk tingkat inflasinya di situ. Nah, jadi yang kita lakukan tinggal kita masukkan tadi sesuai rumusnya CPIT ya. Jadi ingat bahwa CPIT-nya ini adalah punyanya yang kita lihat dulu dari tabelnya 1966 ya, ini punyanya berarti CPIT adalah punyanya 1966 yang 97,2. Oke, setelah itu kita masukkan rumus lagi 1 plus F pangkat 14, di mana 14 ini adalah tahunnya, sama dengan 246,8, berarti ini punyanya yang CPI T plus N. Berarti ya ini adalah punyanya 1980. Kita cek dulu apakah benar itu punyanya 1980. Ya benar ya, 246,8. Maka kita bisa
Kita bisa di sini ngitung ya. Jadi hasilnya adalah 6,9% per tahun. Jadi kita bisa melihat atau mendapatkan hasil dari average inflation rate dari tahun 1966 sampai tahun 1980 adalah 6,9% per tahun. Itu rata-rata berarti ya. Kalau kalian bisa lihat di di tabelnya tadi dari tahun 66 sampai tahun 80 dia naik turun ya. Ada 2,9%, 2,9% sampai di sini ada yang 11%, ada 9,1. Ternyata average-nya ya atau rata-rata dari tahun 1966 sampai 1980 itu dia hasilnya adalah tadi 6,9% rata-rata kenaikannya per tahunnya. Rata-rata ya. Kalau ini kan tadi dia annual inflation rate individualnya punya masing-masing. Nah, tapi kalau dirata-ratakan dia menjadi sekian ya. Menjadi tadi mana dia? Menjadi 6,9% per tahun. Jadi di sini ada keterangan bahwa di bawahnya ada sebutan future inflation rate. Ini sulit diprediksikan secara akurat. Jadi tadi ya, kalau kita mau memprediksikan ke depannya, gimana inflation rate ke depannya, kita sulit memprediksikan. Karena apa? Karena tadi kita nggak punya CPI-nya, kita nggak punya CPI untuk per tahunnya nggak ada. Ya, jadi tidak bisa kita memprediksikan itu. Karena mungkin bisa diprediksikan, tapi tidak akurat. Oke, boleh kita coba latihan. Tadi berarti yang kita coba ngitung average inflation rate dari 88 sampai 92. Mungkin 5 tahun sebelumnya juga boleh. Ya, jadi 5 tahun sebelumnya ini berapa tadi? Itu 2, 3, 4, 5. Dari 83 sampai 87 boleh. Terus 245 dari 78 sampai 8 1 2 3 4 5 82 ya. Jadi 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun. Boleh? Siapa yang mau mencoba? Silahkan. Silahkan yang mau mencoba. Jadi kita coba 5 tahun, 5 tahun ya. 88 sampai 92, 83 sampai 87, terus 78 sampai 82. Silakan. Siapa yang mau mencoba? Mau share screen atau pakai chat lagi? Boleh. Siapa yang mau mencoba? Dari apa tadi? Average annual inflation rate. Siapa yang mau mencoba? Silahkan. Boleh deh, yang tadi udah nyoba, mau nyoba lagi silahkan. Biar enggak sepi. Ibu saya yang 88 sampai 92 ada Bu, saya coba. Oke, silahkan. Menghemat waktu. Nunik mau share screen atau di chat lagi? Chat dah Bu. Oke. Oke, kita lihat di chat berarti ya.
Ibu mau tanya kalau untuk 88 sampai 92 itu 4 tahun jadinya Bu ya? 88, 89, 90, 91, 92. 5 tahun berarti kan? Kita ngitungnya gimana sih? Ntar lu. Kalau Soalnya kalau tadi di 66 sampai 66 sampai 80 itu 14 ya. 14. Sih. 4 Berarti tahun. 4 tahun Bu ya? Bu cek absen sekali lagi. Ica Melisa, ada? Nggak ada. Atul, M. Zahriatul Maknun, Rizky Rahmadi, Tahirah Salsabila, Wahyu Aditya Reza Purnama. Nggak ada. Ayu Reski, nggak ada. Diki Wiraguna, ada? Diki Wiraguna. Oke. Lalu Farid, nggak ada. Wahyu ada ya. Oke. Bu, Farid lagi sholat. Farid lagi sholat. Dari tadi nggak ada masuk ini. Nggak ada masuk Zoom. Oke. Oke, yang lain gimana? Yang tahun yang lain? 4 tahun. 4 tahun berarti ya kalau tadi ngitungnya. Tahun yang lain gimana? Bu, berarti dari tahun yang tadi itu 83 sampai 87 ya? Oh, oke. Siapa tadi yang belum dapat? FT mau nyoba? Silahkan yang belum. Silahkan. Siapa lagi? Siapa tadi? Tifa mau ya? Yang itu? Bentar dulu, Bu. Nih, udah nih. Lagi dikit, Bu. Oh, ada Farid. Oke, Rid. Apa doanya? Jangan-jangan dicepetin sholatnya barusan tuh karena di absen. Sudah Ibu. Ibu absenin ya. Udah di wait di kolom chat. Ada nggak ya? Tidak tahu, Bu. Kalau di kolom chat ini kelihatan nggak dia waktu rekaman ya? Kalau direkam ya? Nggak tahu, Bu. Nggak kayaknya, Bu. Nggak Atau kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Kelihatan dia? Kelihatan ya? Iya, Bu, kelihatan. Oh, syukur dah. Maksudnya kalau nggak kelihatan Ibu iniin di notes gitu kita share whiteboard mungkin. Chat kelihatan ya?
Oke, ini kita lihat berarti hasilnya di situ 4,06%. Udah benar caranya? Akar 4, 1,172. Oke. Pindah akar ya. Iya, Bu. Oke. Terus hasilnya 1,040. F aksen pindah. Oke, hasilnya 4,06%. Oke, sip. 4,06% itu berarti kita lihat gabungannya ya, atau average dari tahun tahun 87 ya. 88 sampai 92. Oke. Makasih Nuni. Ada lagi? Oke, sama-sama, Bu. Yang tahun selanjutnya? Tahun selanjutnya? Adakah yang mau melanjutkan? Berarti tahun 88 sampai 92 ini 4,06%. Oke, gimana yang lain? Yang lain gimana? Sambil menunggu. Ya, jadi sambil menunggu nih, nanti Ibu tanya lagi yang lagi ngitung mungkin tingkat inflasi di sini keputusan apakah menggunakan individual atau kita pakai average ya. Itu biasanya tergantung dari judgement ya. Jadi yang kita lihat adalah mempertimbangkan yang pertama adalah situasinya seperti apa. Lalu sensitivitas terhadap perubahan tingkat inflasi. Jadi kalau dirasa kalau memang maunya ngitungnya adalah per tahun, maka ya per tahunlah yang harus kita lakukan atau individual. Lalu tingkat akurasi yang diinginkan, terus informasi yang tersedia untuk meramalkan tingkat inflasi atau yang paling menentukan. Jadi kalau misalnya mau ngitung gabungan tapi ternyata datanya nggak ada, ya udah berarti kita memang harusnya ngitung lewat yang annual inflation rate yang individual saja. Atau mungkin tingkat akurasi yang diinginkan lebih ke yang mana? Tingkat akurasinya misalnya kalau per tahun ya berarti memang per tahun yang dituliskan. Kalau misalnya kalau misalnya tingkat akurasinya yang diinginkan adalah yang gabungan ya berarti ya memang harus gabungan. Oke, gimana? Yang dua lagi? Lagi dua? Belum ada? Oke, sambil berjalan aja kalau gitu ya. Lalu ada selanjutnya yang sangat berpengaruh, itu adalah tadi sudah Ibu jelaskan di awal adalah daya beli uang. Jadi kalau misalnya jumlah barang dan jasa yang dapat dibeli dengan sejumlah uang yang tetap juga akan menurun atau meningkat seperti kenaikan atau penurunan harga. Pada kondisi inflasi atau bahasa Inggrisnya daya beli uang adalah purchasing power of money, dia akan menurun tentunya ya, karena kalau misalnya pada saat ada inflasi berarti daya beli kita akan semakin berkurang karena harganya semakin mahal. Jadi ada di CPI index value dapat digunakan untuk menentukan daya beli uang, purchasing power dolar. Misalnya kita menghitung daya beli uang, ya daya beli uang dari 1987, kita menghitung untuk 1987 dari purchasing power tahun 1967. Jadi caranya juga sama, ya mirip. Dia tinggal dibagi saja. Jadi kalau misalnya kita punya data
CPI yang 1987 dan punya yang tahun 1967. Ini tinggal dibagi. Yang di atas adalah yang 67, yang di bawah 1987. Lalu dibagi hasilnya adalah purchasing power-nya adalah 0,2938. Jadi di sini dia beda ya antara tabel purchasing power dengan tabel tadi CPI tadi. Ya, kalau di dalam yang purchasing power di situ kita lihat kalau yang tahun 1967 nilainya adalah 100 ya. Jadi kalau di tabel purchasing power ini biasanya dia sudah digabung antara producer prices dengan consumer prices. Ini di sini ada yang tahun 1987 nilainya CPI-nya tetap dilihat dari ini ya, dari tabel yang tadi ya. Dari tabel yang tadi kita lihat tabel yang CPI tetap dilihat dari situ, tapi hasil dari purchasing power-nya ini 0,2938 ini bisa dilihat dari sini ya. 0,2938 untuk, tapi karena kalau yang daya beli uang yang perkiraannya di sini adalah selama 20 tahun ya, antara 1967 dan 1987. Jadi kira-kira purchasing power-nya sekitar 0,29 sekian-sekian ya. Jadi kalau di sini yang di tabel ini kita bisa lihat di sini ya. Yang di sini 0,294 kurang lebih ya kalau yang dilihat dari consumer price-nya yang ada di sini. Oke, kita lihat chat dulu. Ada yang sudah menjawab. Ini Andri ya, ini ya. Oke, Andri yang tahun 78 sampai 82. Oke, 83 sampai 87. Hasilnya oke. Berarti yang dari yang punya Nuni aja yang kecil ini ya, yang lainnya besar-besar. Atau apakah salah cara menghitung? Tidak ya. Oke, ini hasilnya 1,49 akar pangkat 4 ya, jangan lupa yang berarti square root akar pangkat 4. Terus ini hasilnya 10,2%. Terus yang punya Tifa yang tahun 83 sampai ini 4 angka di belakang koma soalnya. Oke. Ini ngambilnya 4 angka di belakang koma. Oke, sama aja ya, kurang lebih ya. 0,33. Oke, besar juga ya yang antara tahun 1983 sampai 87. Apakah emang besar di situ ininya? Ibu yang punyanya Latifa itu ada agak sedikit ini keliru kayaknya Latifa 1,033. Nah, ya ini udah ya, benar-benar dijawab sama Berlianda, Bu. Iya, benar ya. Makanya coba kita untuk ngeceknya lagi, kalian lihat dari annual inflation rate-nya itu lagi ya. Misalnya kan tadi Tifa punyanya 83 sampai 87 ya. Di situ hasilnya dia cuma 3,4, 3,1, gitu ya, 3,7. Apakah kira-kira dari ini itu dia ada ininya, apa namanya? Apa bisa sampai 33% gitu ya? Jadi bisa diganti kurang lebih berarti hasilnya 3, ya, 3,7
kurang lebih. Ya, oke. Ya, jadi bisa kalian lihat juga dari situ. Ya, 3,3%. Oke, makasih. Kita lanjut lagi tadi sampai mana daya beli uang ya. Jadi daya beli uang di sini ada consumer prices-nya ya di situ. Ya, kita coba saja di sini rumusnya ya. Daya beli uang juga sebenarnya tadi dia di average ya. Jadi kayak tadi yang 1966 sampai 1980 kita hitung lagi daya beli uangnya sama ya. Jadi hasilnya 6,9% per tahun juga. Kalau misalnya kita menggunakan data CPI, perhitungan tingkat kenaikan tahunan atau F untuk tahun 1981 seperti ini. Kalau maksudnya 1 tahun aja, ya. Jadi 1 tahun aja, misalnya dari ini kelihatan ya, dari sininya dia 1 tahun. Yang dilihat adalah dari 1980 sampai 1981 aja. Ya, kita coba cek lagi apakah benar itu CPI-nya punya 1980 dan 1981, 246 dan 272, 246,8, 272,4. Nah, tadi ya benar ya. Jadi ini yang untuk 1 tahun saja. Yang ini untuk 14 tahun ya. Yang ini sedangkan tingkat penurunan tahunan dalam purchasing power untuk 1981 dengan menggunakan data purchasing power-nya begini ya. Jadi maksudnya adalah kita bisa menggunakan 2 rumus ya. Bisa kita pakai yang tadi itu adalah CPI pakainya ya. Yang ini dia pakai data CPI. Sedangkan yang ini pakai data purchasing power. Kita lihat dari tabel purchasing power dulu. 1980 purchasing power-nya ini ya, 0,405, lalu 1966 purchasing power-nya 1,029. Yang kita lihat adalah dari consumer price-nya bukan producer price-nya. Benar ya? Jadi kalian bisa menghitung dua cara untuk yang average. Kalau yang average di sini disarankan menggunakan tabel purchasing power. Nah, untuk yang per tahun disarankan menggunakan yang data CPI ya. Di sini tapi bisa juga sebenarnya tidak menutup kemungkinan bahwa di sini juga bisa menggunakan data yang purchasing power-nya. Ya, jadi tidak menggunakan data CPI lagi. Boleh. Coba kita bandingkan kalau gitu ngambil 2 tahun aja ya. Yang pertama adalah tadi yang kalian udah coba tahun 1988 sampai 92. Dihitung 2 berarti ya. Dihitung dengan 2 syarat. Maksudnya yang satu pakai purchasing power, yang satu pakai CPI. Dicoba dan yang satunya dari tahun 1983 tadi ya, 1983 sampai 1987 juga coba dihitung dari yang pakai tabel purchasing power, satunya pakai CPI. Boleh? Siapa yang mau mencoba? Ya, di sini ada kesimpulan tingkat kenaikan harga atau F biasanya tidak sama dengan tingkat penurunan atau purchasing power atau K di sini. Oke, silahkan siapa yang mau mencoba? Jadi yang diinginkan adalah atau soalnya di sini yang pertama dari tahun 87 sampai 92 itu dengan data
CPI 1 dan data purchasing power 1. Sama juga ya, yang nomor 2 ini berarti yang tahun 83 sampai tadi 87 apa 88 ya? Salah ya, 88 ya? Yang ini sampai 87, yang tadi berarti Yang tadi itu 88 sampai 88 ya? 92, Bu. 88 Iya. ya. Oke, salah berarti itu ya. Kita ambil yang ini. Ini berarti nomor satunya 88. Terus yang nomor 2-nya dari tahun 83 sampai 87. Oke. Silahkan yang mau mencoba dulu. Boleh. Siapa yang mau nyoba? Siapa? Siapa yang nyoba? Silahkan. Ada? Ada yang mau nyoba? Nggak ada? Silahkan. Sudah ada yang mencoba? Iya, sabar ya yang ini, yang keluar masuk ya. Adakah yang sudah mau mencoba nomor tadi yang nomor 1 dan 2? Ada? Ibu tunggu, silahkan. Ada? Siapa yang mau nyoba? Ada yang mau atau enggak? Kalau enggak ada, kita lanjut. Oke. Diva udah mencoba yang 83 sampai 87. Bu, masa gitu hasilnya? Cek dulu. Ini yang Tifa yang pakai rumus yang mana ini? Yang ini. Tifa yang maksudnya datanya salah rumus. Rumusnya yang purchasing power atau yang CPI? Purchasing power. Purchasing power. Oke, apa? Minus dia tuh? Iya, Bu. Minus ya. Oke.
Oke, boleh. Sebenarnya berarti kalau dia minus, hasilnya dia tidak ada inflasi yang terjadi. Atau maksudnya dia bagus banget tuh datanya. Coba dicoba yang pakai data CPI, kita bandingkan aja. Sambilannya. Sambil menunggu, silahkan dicoba dulu. Oke, gimana? Adakah yang mau, yang sedang mencoba? Sambil menunggu yang sedang mencoba. Oke, kita ada juga hubungan antara F dan K di sini ya. Sebenarnya sama aja seperti yang tadi, hubungan antara inflasi dan daya beli uang. Jadi bisa kita hitung dengan cara yang tadi, ya. Ini mirip seperti yang tadi. Jadi misalnya ada contoh di sini didasarkan pada data CPI dan data purchasing power, average annual inflation rate, dan rate of loss. Kalau loss berarti dia purchasing power, ya. Ini sama sebenarnya kayak yang tadi yang sudah kita hitung. Hanya saja di sini yang ditulis kalau misalnya dia memang menggunakan menggunakan CPI berarti dia pakai F. Kalau dia menggunakan purchasing power berarti dia pakai K. Ya, jadi sebenarnya tadi yang Ibu minta supaya kelihatan kalau misalnya dengan menggunakan data CPI ya. Di sini yang tahun 67 sampai 80 hasilnya kenaikan harganya sebesar 7,196 per tahun dan mempunyai pengaruh yang sama dengan penurunan purchasing power sebesar 6,7% per tahun. Ya, jadi sebenarnya ini yang mau kita bandingkan ya. Kita mau bandingkan antara bagaimana menghitung dengan menggunakan CPI dan menghitung yang menggunakan purchasing power tadi. Ya, jadi ini yang ingin dilakukan atau ingin dilihat dari situ. Ya, mungkin kalau yang lain, yang ini, yang ada pengaruh inflasi ini sepertinya tidak terlalu penting ya. Ibu juga ini hanya ada hubungan-hubungannya saja ya. Hubungan antara I kalau ada misalnya I aksen dan ada F tadi, ada CPI-nya itu bagaimana cara perhitungannya ya. Jadi kurang lebih sama. Di sini kalau di sini dia menggunakan berapa penerimaan saat ini atau penerimaan yang akan datang ya. Di sini dia ada hubungannya ya, misalnya inflation rate-nya 10% diketahui ya, berarti sudah diketahui inflation rate-nya, di mana market interest rate-nya juga diketahui ada 15%. Jadi dia tinggal untuk cari I aksennya dulu, rumusnya seperti ini.
Lalu hasilnya seperti ini. Jadi jika suatu penerimaan tunggal $100 diterima 12 tahun dari saat ini, berapakah jumlah ekivalen dari penerimaan pada T sama dengan 0. Jadi ini kalau misalnya yang kita inginkan adalah mengetahui P-nya berarti ya, atau nilai present-nya berdasarkan perkiraan tadi 12 tahun dari saat ini. Ya, jadi ini sudah diketahui juga I-nya tadi adalah kita sebut di sini karena ada inflation rate, berarti ini nilai inflasi. Kalau ada market interest rate, inilah yang disebut dengan bunganya, ya. Jadi kita bisa menghitung kalau dengan yang ada market interest rate, hasil P-nya adalah 18,69, atau kalau misalnya kita menggunakan dua ini ya, di sini ada ada menggunakan inflation rate dan ada menggunakan I aksennya tadi yang sudah dihitung, maka dia juga sama akan menghasilkan 18,69. Jadi sebenarnya boleh kalian langsung menggunakan yang 15% atau kalian bisa pakai yang 10 dengan tadi ada I aksennya. Ya, belum tentu juga sebenarnya yang 15% ini langsung diketahui. Bisa jadi yang diketahui hanya inflation rate-nya saja, jadi harus ngitung I aksennya. Ya, ini dari hubungan antara I aksen, dan F. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Gimana yang tadi, adakah yang sudah mencoba? Kalau enggak ada, jadi PR dah ya, nyoba dah kalian. Coba dah kalian di rumah. Oke, untuk informasi, minggu depan kuis ya. Kuisnya masih masih kelompokan kayak kemarin kuisnya. Terus habis itu mungkin kurang lebih sama seperti kemarin lah ya. Aturannya gimana kalian kuis dipersiapkan dengan baik, mudah-mudahan jaringan juga enggak lelet ya. Dipersiapkan kuisnya, kelompoknya masih tetap sama, terus UAS-nya pun berarti kita akan melanjutkan yang sudah kalian kerjakan kemarin ya. Minggu depan informasi lengkapnya ya. Jadi kalian kemarin kan waktu UTS punya perusahaan yang sudah kalian bangun masing-masing. Jadi kalau misalnya kalian merasa masih belum cocok dengan perusahaan itu, ingin mengganti dengan perusahaan yang baru, silahkan. Tapi kalau misalnya sudah merasa cocok dengan perusahaan tersebut, ya udah berarti itu dilanjutkan lagi perusahaannya itu, kita melanjutkan dengan perhitungan yang ada di selanjutnya, yang ada di bahasan UAS. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Ada? Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, berarti kita akhiri ya. Terima kasih banyak yang sudah hadir, yang bisa sampai akhir. Tadi ada pertanyaan di chat. Oh iya? Oh, enggak kelihatan. Bu, kalau data CP itu enggak sama kayak soal yang sebelumnya? Iya, sebenarnya ya. Maksudnya bisa kita hitung, tapi kalau misalnya yang data CPI-nya tadi yang tahun berapa tadi ya? Yang T5 ini tahun berapa yang sudah dihitung? 83 sampai 87 ya. 83 sampai 87 itu hasilnya berapa tadi? 83 sampai 87. Hasilnya berapa? 3,3 ya. 3,3%. Terus kalau purchasing power-nya di situ minus ya. Berarti gini, kesimpulannya berarti otomatis kalau misalnya dengan inflation rate 3,3% ya,
tadi ya, sama seperti yang udah ada di slide tadi ya. Kalau misalnya kesimpulannya adalah 3,3% dari CPI-nya, maka ya jadi kenaikan harga sebesar tadi berarti 3,3% per tahun mempunyai pengaruh yang sama dengan penurunan purchasing power. Nah, di situ kebetulan kalau hasilnya adalah minus, berarti dia tidak mengalami penurunan purchasing power. Ya, jadi dia tidak mengalami itu. Berarti atau dia malah dianggap sebagai walaupun inflasinya ada 3,3%, tapi daya beli orang itu lebih besar, tidak mengalami penurunan atau mengalami kenaikan sebesar, kita tidak sebut dia minus ya, berarti sebesar yang tadi hasilnya Tifa ngitung itu 3, berapa tadi yang hasilnya Tifa itu? Yang paling bawah tadi. Berapa tadi? Mana dia? Kok nggak muncul-muncul nih chatnya? 3,23% ya. Oke, itu berarti ya. Jadi dia tidak mengalami penurunan lagi, tapi dia mengalami kenaikan daya beli malah. Walaupun dia terjadi inflasi sebesar 3,3%. Itu kesimpulannya. Oke? Ada pertanyaan lagi? Sama-sama Anda. Oke ya, kalau nggak ada pertanyaan kita akhiri ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih, Bu. Ya, Waalaikumsalam. sama-sama. Makasih, Bu. Sama-sama. Ibu.